Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengundang para DC-DC lapangan, para DC-DC WA pinjol legal OJK yang masih suka menagih dengan kasar, menyebarkan data atau sok-sok arogan. Anda wajib melihat video ini ya. Saya juga mengundang kepada para nasabah-nasabah yang galbay untuk menonton video ini juga agar kita semua kedua belah pihak ini sama-sama mengerti gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya OJK. Oke. Nah, di sini ada peraturan terbaru dari OJK ya. Nomor regulasinya ini 19 SE OJK 06/2023 gitu ya. Dan tanggal berlakunya pun 8 November 2023. Jadi, jika Anda memahami sesuatu di video ini itu sudah berlaku ya buat para nasabahnya dan juga buat para DC. Nah, langsung saja kita baca peraturan terbaru tentang penagihan dari OJK tersebut. Ya, ini akan saya klik, saya download dulu dan saya buka. Nah, ini dia ya. Ini adalah salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SOJK tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Jadi bukan saya ngomong, bukan saya mengutip dari berita, bukan dikeluarkan oleh media manapun. Ini langsung asli dari Otoritas Jasa Keuangannya. Gitu ya. Oke, nah langsung saja kita scroll ke bagian penagihan. Nah, ini paling bawah kalau nggak salah. Terus. Nah, ini dia ya. Ini bab penagihan ya, dan sudah berlaku di bulan ini. Oke, langsung saja kita baca. Sebentar, nah gini ya, biar kelihatan. Yang pertama, penyelenggara atau pinjol harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan. Oke, ini mudah dipahami lah gitu ya. Jadi pinjol itu ya wajib menagih Anda lah gitu. Oke, nomor dua, penyelenggara harus memberikan informasi terkait jatuh tempo pendanaan kepada penerima dana atau kepada kita ini untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Jadi sebelum jatuh tempo ya, sebelum pendanaan ini jatuh tempo, pinjol itu harus memberikan informasi bahwa Anda akan jatuh tempo, pengingat gitu ya, reminder lah gitu. Oke. Nomor tiga, dalam hal penerima danawan prestasi atau nasabah galbay, penyelenggara atau pinjol harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Jadi, jika hutang Anda itu sudah lewat dari jangka waktu pendanaan, misalkan sudah galbay gitulah ya, lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Lalu setelah jatuh tempo lewat, Anda itu akan menerima surat peringatan ini gitu ya. Sebenarnya ini sudah dari tahun 2019 sampai tahun-tahun sekarang. Banyak sekali nasabah-nasabah pinjol itu ya dikirimkan surat peringatan oleh pinjol-pinjol tersebut dan wajib kita anggap hal biasa saja ya. Jangan hanya karena gertakan surat peringatan kita sudah ketar-ketir, sudah takutnya waduh membabi buta gitu ya. Itu adalah hal lumrah. Oke, jangan pernah berpikiran Anda ketika dikirim surat Anda akan dipidanakan, dipenjarakan. Itu tetap tidak bisa. Orang yang tidak bisa bayar pinjol tidak akan bisa dipidanakan gitu. Oke, jadi nomor 3 ini Anda akan menerima surat peringatan. Oke, lanjut ya. Nomor 4, penagihan dapat dilakukan dengan cara poin A, desk collection, yaitu penagihan tidak langsung, antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. Oke, jadi seperti biasa, pinjol ini jika menagih boleh menggunakan desk collection ya atau DCWA tersebut dan atau field collection atau DC lapangan, yaitu penagihan langsung secara tatap muka gitu ya. Sebenarnya biasa saja gitu ya nomor 4 ini, karena dari dulu sampai sekarang pun seperti itu ya, desk collection, field collection pasti berkunjung, pinjol yang tidak ada DC lapangannya, pinjol yang ada DC lapangannya gitu ya. Dari dulu pun sama seperti itu gitu ya, tidak ada yang aneh. Oke, lanjut nomor 5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa
Nah, jadi kalau Anda ditagih ya berdasarkan nomor 4 ini oleh DCWA, DC lapangan, DC tersebut atau tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Jadi DC tersebut harus dilatih dulu biar tidak barbar, biar punya etika, punya adab dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang poin B, dalam hal penyelenggara melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. DCWA, DC telepon, DC lapangan itu wajib memperoleh sertifikasi di bidang penagihan atau memiliki sertifikat di bidang penagihan. Jika Anda didatangi oleh DC lapangan dan tidak mempunyai sertifikat di bidang penagihan, maka Anda telepon OJK saat itu juga, laporkan pinjolnya bahwa SDM atau DC lapangan ini telah melanggar poin 5 peraturan SE OJK terbaru 2023. Oke ya, atau Anda like saja video ini, Anda ingat-ingat saja di menit berapa saya bilang seperti ini. Gitu ya. Anda tunjukkan ke DC lapangannya, Anda tidak punya sertifikat di bidang penagihan, jadi nggak bisa. Oke, selanjutnya poin C, identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara. Wajib ada KTP-nya, wajib ada ID card-nya, wajib ada surat penagihan, surat jalan, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, selanjutnya poin D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kartu ID atau kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Nah, jadi jika ada DC lapangan atau DCWA yang menagih Anda tanpa ada ID card dengan foto dirinya, maka Anda boleh tutup pintu Anda atau hapus WA penagihan tersebut karena DC tersebut sudah melanggar aturan. Oke, jelas? Nomor 2, lanjut. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Gitu ya, menghina, sebar data, nelpon kondar, maki-maki kondar, berkunjung ke tetangga, dan lain-lain, itu tidak boleh dilakukan. Sekarang sudah ada aturannya, tidak seperti dulu. Mungkin dulu tidak ada aturannya gitu ya, atau masih samar-samar gitu kan. Nah, namun sekarang sudah ada peraturannya gitu. Oke, lanjut nomor 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, DC lapangan nyentuh Anda itu nggak boleh. Ya, nyentuh jempol Anda itu nggak boleh karena itu sudah tekanan secara fisik. Ya, untuk menekan Anda. Misalkan atau megang tangan Anda gitu ya. Wah, itu sudah kekerasan secara fisik. Itu pinjolnya pasti viral, pasti nanti klarifikasi. Ya, pasti akan menyesal pinjol itu. Gitu ya. Anda tinggal rekam saja. Oke? Tekanan secara verbal ya tadi itu ya. Misalkan ibu atau bapak seminggu lagi saya akan ke sini. Kalau nggak ada saya akan bawa 10, 20, 30 orang untuk bikin ribut di sini. Itu nggak boleh. Itu namanya tekanan secara verbal. Itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi nagihnya itu santai saja, biasa-biasa saja gitu loh. Ya, nggak usah sok-sok arogan gimana gitu kan. Karena sudah ada peraturannya. Oke, selanjutnya, nah ini nomor 4 ini adalah sambungan dari nomor 3 ya. Tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Gitu. Jadi nggak boleh misalkan, wah dasar nih ya agama lu ya memang mengajarkan nggak bayar hutang ya apa ya, itu nggak boleh gitu ya. Emang suku lu ini terkenal nggak bayar hutang gitu ya. Ras lu itu terkenal nggak bayar hutang, itu nggak boleh ya. Tidak boleh lagi. Dan tidak bolehnya itu bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada kontak darurat Anda pun nggak boleh.
Ya, kepada kerabat Anda nggak boleh, tetangga Anda nggak boleh, rekan Anda nggak boleh, keluarga Anda juga nggak boleh. Oke ya, selanjutnya nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, ini dia ya, jadi DC lapangan tidak boleh menagih selain Anda. Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, maka tidak boleh menagih ke orang tua Anda, ke istri Anda, ke anak Anda. Gitu. Itu ya pembaharuannya. Jadi DC dilarang menagih selain kepada Anda. Oke, kita lanjut dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ya, nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, tidak boleh ada spam WA, tidak boleh ada spam telepon dan SMS. Perhatikan itu baik-baik ya para DC-DC ini ya. Anda nonton video ini, oke? Nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke, nah jadi pinjol ini hanya boleh melalui jalur pribadi Anda saja, misalkan WA pribadi Anda, telepon pribadi Anda gitu ya. Lalu hanya boleh di tempat alamat penagihan Anda ya, alamat KTP Anda gitu ya, atau alamat domisili penerima dana ya. Tidak boleh menagih ke kantor. Oke, tidak boleh menagih saat Anda bekerja, tidak boleh menagih ke tetangga Anda, tidak boleh menagih ke RT RW Anda. Ya, jadi hanya Anda saja, ya, satu garis saja. Keluarga Anda pun tidak boleh ditagih. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam wilayah waktu alamat penerima dana. Nah, jadi misalkan jam 7 pagi dia sudah nagih, itu langsung tutup pintunya. Karena nggak boleh, ya. Misalkan juga nagih jam 8 lewat 1 detik, itu nggak boleh ya. Langsung tutup pintunya. Oke ya. Selanjutnya nomor 9. Penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu atau atas persetujuan Anda dulu. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau Anda tidak setuju DC lapangan ini menagih ke rumah Anda tapi Anda tidak ada, maka DC itu tidak boleh ke rumah Anda. Ya, karena poin 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, misalkan Anda kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 8 malam lagi. Nah, si DC lapangannya konfirmasi ke Anda, saya mau ke rumah. Nah, Anda boleh nggak setuju, karena penagihan tersebut tidak kepada Anda, melainkan kepada orang lain. Jika seperti itu melanggar poin 5 ya, dan poin 9. Penagihan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Gitu ya, jadi DC pinjol ini boleh ada tapi dilarang menagih kepada yang lain selain Anda. Gitu ya, enak ya. Jadi Anda tinggal kerja saja. Anda berangkat jam 8, pulang jam 8 malam gitu kan. Dan Anda bilang gitu ya, di poin 9 atas persetujuan saya tidak mau keluarga saya ditagih. Itu boleh loh. Ya, karena kali lagi penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Gitu ya. Jadi para DC-DC lapangan yang menonton video saya ini ya, Anda wajib menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan OJK ini. Kalau tidak, ini bisa dilaporkan dan kemungkinan Anda bisa diberhentikan atau pinjol Anda bisa diberikan sanksi. Gitu ya. Ingat ya, aku laku diberhentikan pay letternya. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.